Wah, ini Friday Salvage yang mirip aromanya banyak banget ya. Ada FTR Playboy, ada Cave Wildside, ada Foxsniff Ravage, ada Bellagio Black Shadow, dan ada Napoleon Ignite yang Prime. Ini semuanya aromanya, DNA-nya ke arah Dior Salvage. Yuk kita buka si Friday dulu ya. Ini udah gue tes kemarin kan. Untuk latihan kur buat ngejob, lumayan performanya 4 sampai 5 jam masih oke lah. Semprotannya langsung tes ya. Ini karena banyak gue make it fast aja. Tuh ada angin kayak gitu. Nah, kan daun belakang. Ayo, semprot ya. Tuh, oke lumayan. Semprotannya. Wah, enak dengan karakter aroma yang seperti biasa, soft. Masih oke kok. Parfum-parfum Friday ini gue masih bisa masuk. Nah, kita bandingkan langsung dengan si FTR Playboy. Ini saat itu juga gue pakai buat ngejob wedding ya, episode yang FTR Playboy ini. Dan gue semprotnya nggak banyak-banyak karena memang performanya segacor itu guys. Semprotannya, tes ya. Wah, berkali-kali lipat lebih kenceng daripada si Friday Salvage. Asli ini kencang banget, sumpah dah. Wow. Tapi bahan aromanya sih menurut gue masih enak, nggak nyegrak. Next, Cave Wildside ini ganteng banget sih, nggak ada obat. Ini kemarin akhir tahun 2025 masuk ke nominasi parfum rekomen ya, yang menurut gue paling oke gitu, yang si Cave Wildside ini. Yuk, kita semprot ya langsung. Wah, blendnya paling bagus. Wow, ini sih the best banget sih, asli the best banget. Cave Wildside itu nggak ada obat. Dia blend aroma notes-nya itu enak banget. Wah, the best. Yang udah pakai pasti tahu banget. Coba komen di bawah. Setuju nggak sama gue? Nah, nextnya ini ada Foxsniff Ravage. Dia masih yang EDP. Gue belum beli yang extract-nya karena bagi gue ya just oke aja kalau DNA aroma Dior Salvage itu. Tapi gue masih bisa pakai. Seperti ya. Ya beda ya. Ini extract dengan konsentrat yang EDP, dia tidak sebold itu. Agak-agak light, tapi aroma arah DNA-nya ke situ. Lumayan, dia dengan longevity juga lumayan oke. 5 sampai 6 jam EDP. Yang bundling 100.000 isi 4 itu loh. Lumayan kok. Ini bener gitu. Nah, masuk deh ke sini. Bellagio Black Shadow EDP juga nih. Tapi ya, you know lah ya. Waduh. Ya, ini lebih light lagi aromanya. Jauh banget. Udah nyobain FTR-nya. Sini deh. Jauh banget. Ini pun juga dengan longevity cuma 2 jam. Ya kan? Udah gua tes, udah. Apa, mau berapa lama lagi nggak bisa. Udah segitu aja, udah mau semprot seberapa banyak. Napoleon Ignite yang Prime. Ini juga arah DNA-nya ke Dior Salvage. Kita tes semprot dulu. Sorry. Gitu ya dia. Ya, ini ekstrak kan? Iya loh, ekstrak kok. Bahan aromanya nggak bold, menurut gua. Ya, harganya juga terjangkau. Oke, yuk sekarang kita semprot di kertas. Kalian pilih mana? Nah, coba komen. Langsung, biar gue tahu. Oke kan? Pasti akan gue balas kok komenan kalian itu. Wah, gila. Dan Dior Salvage tuh baik banget ya, ngedup arah itu. Gue sih belum pernah sniff OG-nya kayak gimana, tapi ya udah kebayang lah dengan aroma parfum kayak gini yang ngedup ke arah Dior Salvage, gue udah bisa kebayang. Kita tes dari si Friday dulu, oke. Kan dia yang sebagai bintang utamanya, yang berbanding dengan yang lain-lainnya. Yuk. Enak. Balance-nya bagus, nggak nyegrak, dapat notes-nya walaupun linear.
SPL waktu itu gue tes kan 4 jam, oke lah untuk berkegiatan ya. Free Day Salvage dengan harga yang terjangkau juga, 110.000 dapat 3. Ini oke, worth to buy banget, seriusan. Oh, kalem, enak. Ya. Rekomen. Gue sih berani merekomendasikan ya. Nextnya langsung dari yang paling kanan, si paling gacor, FTR Playboy. Notes-nya mirip-mirip ya dengan si Free Day Salvage, emang di arahnya aromanya ke sana. Jadi kita semprot sekali aja, kencang banget soalnya. Ya kan? Tapi jujur enak juga blending aromanya ya. Nggak ada yang dominan, semuanya masuk, notes-notesnya balance. Gue suka. Hanya memang ketika pemakaian secukupnya aja, curutnya jangan banyak-banyak. Ini se-strong itu FTR, oke? Wow. Tapi bagi kalian yang suka untuk aroma strong banget, ya bolehlah, monggo silakan lah. Wah, enak banget, gue suka banget blendnya aromanya. Dengan harganya juga menurut gue masih oke lah, 89-an, hampir 90.000 ya. Kalau pas diskon lebih worth it jadinya. Rekomen juga, gue berani merekomendasikan. Nah, nextnya, waduh, ini sih nggak ada obat ya. Secara harga juga dia udah jauh sih. 180-an, 170-an. Ini extract yang berapa nih? 50 mili yang gue punya. Oke, yang ini kan 35-an, 50 mili. Beda kelas. Sorry ya, ini walaupun sama-sama extract, tapi blend aromanya Cave Wild Side itu beda kelas. Elegannya dapat, mewahnya itu ganteng, fix. Gila, ini sih asik banget. Dan ini lumayan sering gue pakai kalau emang acara formal, kondangan atau job yang emang harus lebih elegan tampilnya. Gue pasti pakai Wild Side. Nggak ada obat, no cure asli. Nikmat banget. Notes-notesnya blendnya jadi satu, the best. Cave Wild Side sih nggak ada obat. Kalau untuk DNA Dior Sauvage ya, oke ya. Yuk, ini Fox Sniff yang Ravage EDP. Ya, langsung jomplang guys. Ini se-light itu. Oke. Jujur, longevity sih lumayan. 5 jam, 6 jam masih dapat. Untuk penggunaan indoor, ruangan ber-AC, buat ngejob, masih oke. Karena ini aromanya formal memang. Cuman blendnya ya udah just oke aja. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, itu yang versi extract-nya. Lumayan, itu harusnya 6-7 jam. Kalau extract-nya Lagoon Blue gue ya, ini kan Ravage, gue nggak beli yang extract-nya. Ya, lumayan sih, oke juga. Untuk blend aromanya gue masih bisa masuk, nggak nyegrak, balance-nya dapat, worth it lah dengan harganya. Laju, aduh, ini parfum, sebentar udah hilang ini. Wah, ini lebih light lagi. Dan kok anehnya di sini gue agak lebih citrusnya ada manisnya ya. Karakter notes-nya lebih ada sedikit sweetnya daripada yang lain-lain. Lain-lain itu ya ini enggak ya ada harga dan rupa lah ya. Ini di bawah 50.000 ya kan. Dimaklumi aja dengan berapa sih ini milinya, kayak gede deh. Lupa nih 50 mili atau berapa? Nggak besar sih sini. Ya udah ya, dimaklumi aja. Tapi pasti ada aja yang suka dengan Bellagio Black Shadow ini. Nextnya Napoleon yang prime nih, ya udahlah ya. Wah, lama kayak gitu. Ya udah, oke. Asli, ini nggak ada longevity-nya. 1 jam, 1,5 jam. Udah gue tes keempat variannya semuanya. Gue berharap banget yang Oceanus, tapi ternyata nggak juga. Aduh, extract apa ini? Extract the gimmick. Ya ini udah langsung tipis nih. Mau seberapa banyak? Mau seberapa banyak? Tetep aja. Tuh, sampai kertasnya letoy gini gue kebanyakan. Sampai kena ini dari sini gue terlalu basah soalnya. Lagi di hidung. Ini udah aromanya gini doang.
Ini kacau ini untuk blend aroma. Nah, sorry, notes-notesnya, komposisinya, whatever itulah. Nempel lagi. Udah cukup. Ya, seperti itu. Oke. Dari ke-6 varian brand ini, nempel. Mana yang paling oke, Bang? Gue jawab, ya. Kalau kalian suka yang soft, Friday Salvage. Ini soft, enak, oke banget. Nggak nyegrak. Longevity tetap ada, 4 jaman, masih oke lah dengan harga yang segitu terjangkau ya. Kalau kalian suka yang dar, nampol, blendnya bagus, FTR. Ini oke banget, fix, no debat. Ya, udah paling oke di antara semua ya. Nah, ini soft, ini dar. Cave Wild Side Elegan. Beda. Ini different class lah. Ini beda banget. Kalian mau dapat suasana aroma yang lebih elegan, mewah, lebih level up lagi, Cave Wild Side. Harganya nggak bohong sih ya. Ini kan cuman ya sekarang berapa puluh ribu sih, tujuan lah ya. 110 bagi 3 sih gue belinya. Ini juga kan 80 ribuan. Ini kan hampir 200, 180, 170-an. Walaupun saat itu gue di endorse, tapi emang realnya aromanya enak gitu. Cave Wild Side, no debat kalau untuk urusan elegan ya. Foxsniff Ravage EDP yang bundling just oke aja. Untuk kalian tahu aroma, kayak gini ya DNA-nya Dior Sauvage, boleh. Masih bisa lah. Cuman ya kalau kalian, ini lumayan loh, longevity 5 jam sampai 6 jam udah gue bilang kan. Tapi untuk kalau nyari karakter di sini, just oke aja. 2 ini udah nggak usah diharapin deh. Mau gimana? Ini EDP sih. Ini extrait memang, tapi enggak. Gue sangat tidak merekomendasikan. Aromanya memang mirip DNA-nya ke arah Dior Sauvage. Ya ala-ala lah ya. Ya 11-21 lah ya, bukan 11-12. Cuman, no. Ini longevity ini cuma 2 jam. Longevity cuma 1 sampai 1,5 jam. Enggak. Sayang uang kalian gitu. Ini 50 ribuan, ini juga 40 sekian lah. Gue lupa 48 apa yang ntar gue tampilin ya. Tapi duit segitu, sayang, tambah dikit, atau kan bisa dapat free day lebih enak. Jelas SPL-nya, udah gue buktiin, udah gue tes. Mau tambah dikit lagi, 80-90 ribuan, dapat FTR, yang lebih dar, balance-nya lebih bagus. Enak. Ini apalah, ya menurut gue ya, tapi ya, balik lagi ke style kan masing-masing. Oke, di sini gue berusaha objektif, tidak memihak, atas apa yang udah pernah gue review, dengan jujur, apa adanya. Gitu. Thank you untuk episode ini. Kalau kalian pilih yang mana dari 6 varian ini, boleh komen di bawah, kasih tau gue. Tadi kan gue udah ya, menurut gue, kalau mau soft gue ambil ini, kalau mau dar gue ambil FTR, kalau mau elegan gue ambil Cave. Dah, ini buat ya just oke aja, gue buat tahu aroma. Ini, oh my god. Oh ya guys, by the way, kalian nggak dari episode pertama yang gue banding-bandingin ini, di belakang itu kok sekarang banyaknya dus-dus ya, bukan botol doang. Karena gue settingnya sekarang adalah di belakang itu adalah parfum-parfum yang akan gue review buat beberapa episode ke depannya. Itu udah gue rutin tuh. Apa aja itu ada Cave, ya, ada Heaven Sent, ada Frackhead. Nah, berarti coming soon akan episode itu tuh. Terus di situ ada apa tuh? Itu Miniso tuh ujung, biji Miniso itu requestan udah lama banget. Honor, terus itu ada Silhouette. Nah, ya kan, di sini ada Project 1945. Ada Jose Trilogy, mana ya tuh. Saya sudah. Terus itu ada Ambassador, gue nyoba, sama itu ada Farbas yang di ujungnya kecil. Jadi gitu, belakang yang akan gue review ke depannya. Jadi kalau ada nanya, nextnya parfum apa bang? Nextnya parfum, lihat belakang gue. Kayak itu udah gue rutin kok. Jadi apa-apa aja, ini akan coming soon. Oke, thank you banget nih nonton episode ini. Sorry agak kepanjangan karena banyak variannya dan gue menjelasin belakang ini untuk apa gue pajang di belakang ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you guys. Bye.